Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Bapak harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Lebih-lebih lagi di masa pandemi yang sedang ganas-ganasnya seperti ini. Selanjutnya, sebelum pelajaran pada pagi hari ini Bapak mulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya, demi kelancaran pembelajaran kita. Langsung saja yang pertama, Sofi Nuraini, Muhammad Hamidi, oh ya, Dwi Retnosari. Oke, baik. Hadir semua ya. Tidak seperti kemarin dari 25 mahasiswa yang hadir cuma 3. Dan itu sangat luar biasa sekali. Baik, untuk pagi hari ini kalian Bapak bebaskan dari tugas ya. Dan akan Bapak ganti dengan menyampaikan sebuah materi yaitu konsep kejujuran dalam Al-Quran. Baik, tidak usah panjang kali lebar kali tinggi lagi, kita akan langsung menuju ke materinya. Jadi, kejujuran itu merupakan sifat utama dan kunci dalam pergaulan dan lain sebagainya. Semua orang pasti mendambakan adanya sifat jujur pada dirinya, walaupun ia sering melakukan suatu hal yang tidak jujur atau akrabnya lebih disebut sombong seperti itu. Berniaga atau istilah terkini sering disebut dengan berbisnis. Terdapat beberapa nilai-nilai dasar yang diantaranya itu adalah nilai tauhid, ibadah, tazkiyah, dan juga ihsan. Dari beberapa nilai tersebut dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Kejujuran itu berasal dari kata jujur atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa artinya teman-teman? Coba dibuka KBBI-nya. Atau jangan-jangan ini pada nggak punya ya KBBI? Masya Allah. Ya benar sekali itu artinya. Jadi jujur itu berarti atau bermakna tidak bohong, tidak curang atau tidak khianat. Sedangkan kejujuran itu bermakna sifat atau keadaan jujur, ketulusan, dan kelurusan hati. Ada juga ungkapan lain yang sepadan dengan kata kejujuran yakni seperti kebenaran, integritas, keterbukaan, transparansi, kredibilitas, moral, validitas, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya, kalau kita mau menyebutkannya satu persatu. Selanjutnya, setiap kegiatan umat Islam itu dalam kehidupan baik secara vertikal maupun horizontal telah diatur dengan ketentuan-ketentuan agar sesuai dengan apa? Dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang mendasari setiap perbuatan itu pasti dilandasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kedua itu tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Dengan demikian, perdagangan atau perniagaan atau muamalah dalam Islam juga berdasar dari landasan kedua hukum tersebut. Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil. Ingat ya, dua, jujur dan adil. Pokoknya dua itu saling berkesinambungan, saling berhubungan ya. Jangan dipisah-pisah. Pokoknya jujur dan adil. Tata tertib perniagaan tersebut seperti sudah dijelaskan oleh Allah yang tercantum dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152 yang berbunyi wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'tilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun.
yang memiliki arti, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih manfaat hingga sampai ia dewasa. Ia ini anak yatim ya. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Nah, ini yang menjadi titik pokok permasalahannya. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Jadi ketika kita berniaga atau bermuamalah jangan sampai ya mencurangi timbangan ataupun takaran. Kami tidak memikulkan beban berat kepada seseorang, melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu sekalian berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu sendiri. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu senantiasa ingat. Luar biasa sekali ya firman Allah barusan. Al-Quran sendiri telah memerintahkan kepada manusia untuk selalu jujur, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya. Dan ini pun sangat dituntut dalam bidang bisnis syariah atau dalam skala lebih besarnya itu biasanya disebut sebagai ekonomi syariah. Seperti itu ya teman-teman. Jika penipuan dan tipu daya itu dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya diperintahkan, tetapi apa? Dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak untuk dilaksanakan ataupun ditegakkan. Seperti itu teman-teman. Dalam hal bermuamalah, dalam hal kejujuran bermuamalah sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang sangat baik sekali dan sangat jelas sekali, yaitu beliau sebagai seorang pedagang, beliau melakukan transaksi secara adil dan tidak pernah membuat pelanggannya kecewa satu kali pun. Beliau itu selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya dengan standar yang sesuai dengan permintaan pelanggannya, baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya. Reputasi beliau sendiri sebagai pedagang yang jujur itu telah tertanam sejak kecil ya. Dan lebih dari itu, beliau juga selalu meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi secara jujur dan adil. Jadi ya teman-teman, yang menjadi perhatian yaitu problem utama dari kejujuran sebenarnya adalah tidak lain dan tidak bukan terletak pada prakteknya, yaitu bagaimana kita itu bisa menggunakannya kapanpun dan dimanapun ketika kita berada. Pokoknya jujur itu yang utama. Jangan pernah ya kalian itu merasa takut untuk senantiasa menegakkan kejujuran, apalagi sampai terlintas di pikiran seperti ini. Wah, kayaknya kok kalau aku jujur itu nggak keren ya, nggak mengikuti tren. Wah, ini bahaya ini ya teman. Pokoknya seiring perkembangannya zaman, kita itu harus selalu menegakkan kejujuran dimanapun dan kapanpun. Apalagi ya teman-teman, pada zaman sekarang itu banyak sekali pemahaman yang keliru tentang apa? Tentang peribahasa yang beredar, khususnya itu di Pulau Jawa ya. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa jujur itu ajur, atau ketika terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jujur itu hancur. Wah, ini keliru ini, sangat keliru sekali. Bahkan ini pernah menjadi tren ya pada masanya. Padahal ini sangat keliru sekali. Dan yang benar itu seperti apa? Yang benar itu jujur iku mujur, atau ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna jujur itu beruntung. Nah, ini baru benar. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke. Saya kira ini wajah-wajahnya ini gampang pahaman ngoten. Oke. Oleh karena itu ya teman-teman, kedepannya harapan Bapak itu kepada kalian semua, kalian itu bisa selalu menjunjung tinggi kejujuran, entah itu dalam hal apapun, semisal bermuamalah, pergaulan, dalam dunia pendidikan, dan satu yang terpenting ya, kalian itu harus senantiasa jujur kepada apa? Kepada perasaan kalian sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Baik, saya kira Bapak kira cukup ya untuk materi pagi hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan melakukan sesi tanya jawab. Baik dari kalian jika
ada yang ingin ditanyakan atau mempunyai pertanyaan atau masih ada yang sedikit mengganjal di pikirannya, silahkan ditanyakan, nggak apa-apa. Monggo. Iya, silahkan. Jangan lupa sebutkan nama dan NIM ya. Ya, silahkan Mbak Dwi. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat apa ya, luar biasa sekali ya. Dan sangat relate dengan eh, zaman sekarang. Bagaimana ketika kita bermuamalah itu rasanya kok ketika kita jujur-jujur saja itu nggak keren, nggak untung banyak seperti itu ya. Oke, sangat keren sekali. Baik, di sini Bapak akan langsung mencoba menjawab ya. Jadi apa saja dampak positif jujur dalam bermuamalah? Yang pertama yaitu kita akan senantiasa dipercaya oleh seseorang. Kenapa kok seperti itu? Kembali lagi, kepercayaan itu sangat mahal sekali ya. Kepercayaan itu sangat mahal. Dan jika ada pertanyaan apa yang tidak bisa dibeli di dunia ini, jawabannya satu adalah kepercayaan. Dan ketika kita sudah melakukan kejujuran, kepercayaan itu pasti akan selalu ada. Entah itu dari rekan kerja kita, customer kita, atau lebih-lebih lagi dari bos kita. Itulah hikmah dari adanya kejujuran. Dan ketika kita sudah dipercaya oleh rekan kita atau customer kita atau bos kita, kita itu pasti dalam bermuamalah akan timbul rasa semangat yang luar biasa, seperti mood banget gitu loh kalau istilahnya anak zaman sekarang. Nah, seperti itu. Dan untuk yang kedua mungkin eh, akan lebih lagi melatih kedewasaan diri kita ya. Kenapa kok seperti itu? Karena jika kita berani jujur dalam hal apapun dan tidak menutup-nutupi dengan berbohong, itu sudah bisa dikatakan bahwa kita itu sudah dewasa seperti itu. Jadi semisal kalau ada istilah berbohong demi kebaikan, wah itu sangat keliru sekali ya, itu nggak ada. Yang namanya berbohong itu ya jelek, gitu saja. Kalau semisal ada yang berkata seperti itu hanya alibinya saja. Alibi untuk apa? Untuk membenarkan kebohongannya. Jadi jujur, jujur ikumu, jujur seperti itu ya. Dan yang terakhir mungkin ketika kita selalu menegakkan kejujuran, kita pasti akan eh, mempunyai banyak teman, mempunyai banyak channel gitu istilahnya atau dan lain lain sebagainya. Kalau kita jujur, pasti orang-orang itu akan nyaman berada di dekat kita. Karena apa? Karena ya tadi kita itu selalu mengatakan yang apa adanya, tidak ada yang dimanipulasi ataupun ditutup-tutupi seperti itu. Bagaimana Mbak Dwi? Oh iya, atau mungkin barangkali ada sanggahan, tambahan atau apa, silahkan nggak apa-apa. Di sini kan kita bisa sharing-sharing sekalian gitu. Mahasiswa kok ya kan? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain mungkin? Atau sudah? Gimana ini kayaknya sudah ya? Saya kalau melihat wajahnya itu sudah paham semua. Ini ciri-ciri orang cerdas semua ini kayaknya. Oh, sampean kok tahu, Mas? Oh iya, iya. Jadi ini kan berhubung saya selalu bersemangat untuk mengajar kalian, bertemu dengan kalian gitu ya, saya sempat-sempatkan ini tadi. Sebenarnya jadwal saya hari ini itu full, padat banget.
Baik, sebelum kita akhiri mungkin dari salah satu dari kalian bisa menyampaikan kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan tadi ya. Silahkan Sofi Nur Aini mungkin bisa menyampaikan kesimpulannya. Silahkan. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih. Kesimpulannya sangat luar biasa sekali ya. Bapak kira itu tadi sangat apa itu mewakili dari materi apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, eh, Bapak kira cukup ya untuk pagi hari ini karena mengingat Bapak juga sehabis ini ada acara dan ini sudah ditunggu oleh dosen-dosen yang lain. Bapak kira cukupkan untuk hari ini ya. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Sekali lagi, dalam hal apapun kita itu harus senantiasa menegakkan kejujuran ya, seperti itu. Dalam hal apapun. Oke teman-teman, baik. Bapak akhiri. Walafu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.